wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baiklah, pada kesempatan ini saya buat video ini khusus untuk para saudara-saudaraku yang punya masalah di bidang usaha, yang mana usahanya kurang lancar misalnya, atau rezekinya kurang lancar. Dan saya buat sengaja video ini sebagai arahan atau sebagai solusi. Mudah-mudahan siapa yang mendengarkan video ini atau menyimakkan video ini bisa mengambil manfaat dan bisa menjalankannya atau mengamalkannya. Dan insya Allah kalau saudara-saudaraku mau mengamalkan atau mau melakukannya, insya Allah arahan ini akan bermanfaat. Jadi bagi saudara-saudaraku yang punya masalah di bidang usaha atau yang rezekinya kurang lancar, atau yang usahanya jualannya kurang lancar misalnya, atau rezekinya kurang sandek kata orang wae, insyaallah kalau saudara-saudaraku mau mengamalkan atau saudara-saudaraku mau melakukan, insya Allah akan menolong. Karena saya mengutip ini dari Al-Quran surat Nuh, yang mana beliau seorang Nabi Allah Nuh alaihissalam menyarankan kepada umatnya, yaitu yang berbunyi faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya Nabi Nuh berkata, fakultus taghfiru rabbakum, maka aku berkata, minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Jika kamu telah minta ampun kepada Allah, kata Nabi Nuh, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan menutusmu, maka Allah akan mengutus hujan dari langit kepadamu, dan Allah akan memanjangkan rezekimu, dan Dia Allah akan memperbanyak hartamu dan anakmu, dan Dia akan menjadikan bagimu kebun-kebun, dan Dia akan menjadikan bagimu sungai-sungai. Jadi dari kisah Nabi Nuh ini bisa kita ambil pelajaran atau bisa kita ambil iktibar
bahwa Nabi Nuh alaihissalam memberikan solusi kepada umatnya dengan jalan istighfar. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara ayumditkum bi amwali wal banin wa yaj'alakum jannatan wa yaj'alakum anhara. Maka Nabi Nuh mensarankan supaya memperbanyak istighfar kepada Allah. Jadi solusi yang pertama ditawarkan oleh Nabi Nuh adalah istighfar. Istighfar itu artinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu solusinya. Jadi kalau kita sudah memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah menjanjikan akan memberimu hujan. Allah menjanjikan akan memperbanyak hartamu. Dan Allah akan memperbanyak anak-anakmu. Dan Allah akan memperbanyak. Dan Allah akan memberikan kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi dengan memperbanyak istighfar, insya Allah rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendirikan sholat yang 5 waktu sehari semalam, salu khamsakum wa addu zakatikum, kata Rasulullah. Sembayangkan salatmu yang 5 dan bayarkan zakatmu. Dan setelah kita mendirikan salat yang 5 waktu sehari semalam, kita setiap habis salat kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita buat. Dan kita tambah di tengah malam dengan salat tahajud. Di salat tahajud yang kita kerjakan di tengah malam dengan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah dan mengingat dosa-dosa yang terbuat dan mengingat perintah-perintah Allah yang terlalaikan. Di situ kita sesali kesalahan-kesalahan dan di situ kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berzikir kepada Allah. Ahabu amali ilallahi ahabu kalami ilallahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sebaik-baik, sekasih-kasih amal, sebaik-baik perkataan yang di sisi Allah, sebaik-baik perkataan yang disayangi Allah, yang dicintai Allah adalah ucapan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setelah kita berzikir kepada Allah dan menghambakan diri kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah, dan setelah itu kita beristighfar sebanyak mungkin kepada Allah. Jadi setelah kita istighfar, setelah mengakui kesalahan dan dosa-dosa, di situ baru kita memohon dan berdoa kepada Allah supaya Allah memberi kita rezeki. Supaya Allah memudahkan rezeki kita, supaya Allah memohon kepada Allah supaya Allah melapangkan rezeki kita.
Jadi itulah solusinya yang ditawarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya dalam mencari rezeki. Yang pertama sekali ditawarkan Nabi Nuh, perbanyak istighfar atau perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sejarah-sejarah yang membuktikan kalau istighfar tadi banyak yang bukti-bukti atau sejarah-sejarah membuktikan bahwa orang yang mengamalkan istighfar ini tercapai keinginannya. Banyak sejarahnya. Ada juga sejarah yang menyebutkan seorang yang menempuh hidup berumah tangga sudah puluhan tahun, tidak dikurniai oleh Allah satu anak pun. Akhirnya melakukan konsultasi dengan Pak Kiai atau ulama, dan diberilah oleh ulama tadi arahan supaya mengamalkan ini, yaitu istighfar, minta ampun kepada Allah sebanyak-banyak mungkin. Kalau dalam sejarah Rasulullah istighfar kepada Allah sehari semalam paling kurang 70 kali. Itu paling kurangnya. Jadi kita kalau bisa istighfar itu ratusan kali bisanya. Jadi dalam sejarah itu disebutkan ada satu keluarga yang tidak dikurniai oleh Allah seorang anak satupun, sudah melakukan menjalani hidup rumah tangga bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Akhirnya berkonsultasi, diberilah arahan untuk mengamalkan istighfar ini. Alhamdulillah, karena keyakinan beliau mengamalkan istighfar, setelah istighfar memohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniailah seorang anak. Itu satu sejarah yang menyebutkan dahsyatnya istighfar tadi. Dan juga ada sejarah menyebutkan kalau ada seorang tukang roti zaman dahulunya, pada zaman Imam Ahmad bin Hambal, atau yang dikenal dengan Imam Hambali. Ada seorang tukang roti yang mengamalkan istighfar ini, selalu melakukan istighfar setiap melakukan adonan roti, istighfar di mulutnya tak pernah hilang. Astagfirullahalazim, apapun kegiatan astagfirullahalazim. Dan beliau dalam sejarah disebutkan semua keinginan beliau atau cita-cita beliau selalu tercapai karena mengamalkan istighfar ini. Pada suatu saat ada satu keinginan beliau yang belum tercapai, yaitu ingin bertemu dengan ulama besar yang bernama Ahmad bin Hambal, atau yang dikenal dengan Imam Hambali. Cuman satu inilah keinginan beliau yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang beliau kerjakan, yang beliau amalkan, selalu diamalkan, seluruh keinginan beliau sudah tercapai, apapun yang dia inginkan sudah dapat. Cuman satu yang belum dapat, atau cuman satu yang belum dia temui, yaitu bertemu dengan ulama besar
yang bernama Ahmad bin Hambal atau dikenal dengan Imam Hambali. Karena keyakinan beliau istighfar, Allah mengabulkan permohonan mereka yaitu dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ulama besar yang bernama Imam Hambali. Jadi semua itu sejarah membuktikan bahwa dahsyatnya istighfar tadi. Banyak sejarah yang membuktikan apapun solusi kita, apapun masalah kita, kalau kita melakukan istighfar atau memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua keinginan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya membuat video ini bertujuan bagi saudara-saudaraku yang punya masalah atau saudara-saudaraku yang punya kendala dalam bidang usaha atau yang punya kendala di bidang penyakit, misalnya ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ada masalah di dalam yang lain. Sejarah ini telah membuktikan bahwa dahsyatnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan. Seperti yang sudah kita baca tadi, satu keluarga yang tidak dikurniai anak, bertahun-tahun menikah, minta solusi kepada ulama, diberilah solusi untuk memperbanyak istighfar. Dia amalkan istighfar itu, insya Allah dia amalkan istighfar, dengan berkat amalan tadi dia dikurniai oleh Allah seorang anak. Jadi kepada saudara-saudaraku sekalian, ada baiknya saudaraku semua mencoba. Bagi saudara-saudara yang punya kendala di bidang usaha, lakukanlah sesuai yang kita arahkan ini. Yang pertama sekali, jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu yang pertama sekali. Dan yang kedua, setelah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, ditambah dengan sholat tahajud di tengah malam, dan setelah kita sholat tahajud, di situ kita berzikir, berselawat kepada Rasulullah SAW, dan di situ kita beristighfar kepada Allah sebanyak-banyak mungkin. Di dalam istighfar kita menyesali dosa yang kita kerjakan, kesalahan yang kita perbuat, kita sesali semuanya, yang insya Allah tidak akan kita buat lagi. Dan insya Allah kita berjanji tidak akan melakukan dosa-dosa itu lagi. Dan berjanji di hati kecil, dan setelah itu baru kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa kendala yang kita hadapi. Semoga Allah melepaskan kita di kendala ini, melepaskan kita, mengeluarkan kita dari masalah ini. Kalau ada misalnya saudara-saudaraku yang bujangan sampai saat sekarang belum ketemu jodoh, sampai sekarang belum dapat jodoh misalnya, cobalah amalkan seperti yang kita bicarakan ini, insya Allah. Karena sejarah banyak membuktikan bahwa ini adalah anjuran nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan hanya karang-karangan sendiri, bukan hanya buatan-buatan sendiri, tetapi ini adalah anjuran para ulama dan rasul-rasul terdahulu. Coba saja kita lihat sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surat Nuh tadi, bahwa beliau Nabi Nuh mensarankan kepada umatnya supaya memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak minta ampun kepada Allah.
Kalau sudah banyak minta ampun kepada Allah, barulah kita memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah supaya keluar dari masalah yang kita hadapi. Jadi video ini sengaja kita buat memberikan solusi kepada saudara-saudaraku yang punya masalah yang tidak bisa terselesaikan. Jadi mudah-mudahan amalkanlah arahan ini, lakukanlah arahan ini. Mudah-mudahan insya Allah dengan keyakinan kita, insya Allah dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah kata orang itu tidak satu jalan ke Roma, itu istilahnya. Jadi semuanya itu kalau kita mau, kita bersungguh-sungguh, insya Allah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada yang tidak bisa kalau Allah yang menghendaki. Jadi kita hanya bermohon kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah, tetapi dengan mengamalkan suatu amalan, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatlah, lakukanlah istighfar sebanyak mungkin. Pertama sekali sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Setelah itu tengah malam melakukan sholat tahajud 2 rakaat paling kurang. Di situ kita berzikir. Setelah berzikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kita memohon, meminta kepada Allah supaya rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapat kehidupan yang layak di dunia ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.